Dan itu yang mau mencontoh saya itu hanya Mas Budi. Masya Allah. Yang mau mencontoh saya itu Mas Budi. Dan yang ikut dalam perahu Sidikiyah itu hanya Mas Budi. Abah, terkait saat Sidikiyah itu mulai mencuat dari awal, Abah. Mencuat ramai tentang adanya isu sehingga Sidikiyah itu dicabut izinnya saat itu. Isu yang pertama yang saya dengar adalah tentang Bloko Suto, mohon maaf Bloko Suto. Isu yang terdengar yang terbentuk opini di publik adalah tentang putra Abah Gus Beki yang mencabuli santriwati, belasan santriwati di bawah umur, Bah. Ya. Menurut Abah bagaimana? Mohon izin, Bah. Itu tidak ada. Tidak ada. Ji. Ya. Tidak ada sebetulnya, Bah. Tidak ada. Baik. Ya. Mengenai pencabutan izin juga alhamdulillah, Bah. Ya. Yang saya dengar adalah pencabutan izin operasional kegiatan Sidikiyah pun sudah dibatalkan. Ya. Dan saya melihat sampai saat ini juga berjalan seperti biasa ya Bah ya. Tetapi Bah yang selanjutnya ini kan tentang putra Abah Gus Beki yang saat ini sedang berproses. Yang opini di publik itu ada berita sekitar belasan santriwati di bawah umur. Ternyata ketika saya melihat publik, Bah, betul apa yang disampaikan Abah saat itu. Abah pernah menyampaikan ini masalah keluarga. Jangan dibuka, jangan seperti ini, silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya terngiang saat itu ketika Abah terpublikasi di media-media dengan mengucapkan seperti itu kepada seseorang aparat yang saya ingat. Tetapi memang betul faktanya sampai detik ini saya mengikuti sidang Mas Beki, tidak ada belasan santriwati di bawah umur, Bah. Sampai detik ini. Bahkan hanya ada satu pelapor untuk persyaratan delik hukum supaya Gus Beki ini diproses, itu pun bukan di bawah umur, bahkan usianya 20 tahun kurang lebih kira-kira, dan saat ini usianya 25 tahun. Menurut Abah bagaimana? Tidak ada sama sekali. Itu semua rekayasa. Astagfirullahaladzim. Rekayasa. Dijadikan topeng rekayasa. Menurut Abah sendiri, mohon izin Abah, kalau toh seandainya rekayasa, motifnya apa dan tujuannya apa, nggih, Bah? Apakah peristiwa yang didakwakan itu fakta atau peristiwa yang didakwakan itu fiktif? Kan bisa diuji nanti kan. Beli, kenapa Sumir beli? Alasannya Sumir apa beli? Ya, Sumir lah berita di media kan disebutkan ada belasan orang santri, ada 5 orang santri, faktanya? macam-macam. Faktanya ternyata satu orang dan usia udah 20 tahun waktu kejadian, dan hari ini udah 25 tahun. Hanya satu orang. Yang jadi masalah di kaget juga ternyata yang masalah di eksepsi tadi media dengan apa yang ada di dalam dakwaan beda sekali. Itu pertama, beda sekali. Jadi di dalam dakwaan hanya ada satu peristiwa, 2 peristiwa, 1 orang yang didakwakan, tetapi perdebatan yang panjang tadi adalah 2 hal. Artinya perdebatan pertama soal kenapa online tanpa pemberitahuan kepada kami. Kami berharap terdakwa, saksi semua dihadirkan. Toh tertutup. Kita aja berkerumun begini nggak apa-apa. Kenapa mencari keadilan tidak berani? Jadi akhirnya majelis hakim menengahi, masing-masing mengajukan surat dengan argumentasinya. Saya sidang di Jakarta, hadir itu nggak ada masalah. Emangnya Jakarta sama Surabaya beda? Bang Abang tadi mengatakan kalau itu satu. Yang kedua, kami sampai hari ini tidak terima BAP-nya.
BAP pemeriksaan itu belum kami terima. Kami juga ajukan itu. Ngapain sulit banget hal-hal seperti itu, kan hal dasar dalam KUHP. Jadi mari kita sama-sama mencari keadilan. Hakim, advokat maupun jaksa sama-sama mencari keadilan, kebenaran material. Jadi buka aja semuanya. Apakah peristiwa yang didakwakan itu fakta atau peristiwa yang didakwakan itu fiktif? Ini kan teruji dia. Kalau selama ini keluarga besar Mas Beki kan jarang untuk menjelaskan ini kepada publik, sehingga peradilan opini lebih dulu beliau alami. Nah, hari ini kami pelan-pelan akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi secara pelan-pelan. Bang, tadi abang bilang kalau korbannya emang faktanya cuma satu, artinya ada pengakuan dari terdakwa? Oh tidak, yang dihadirkan itu ternyata hanya satu orang, tidak seperti yang dibombastiskan sebelumnya. Itu makanya kami ingin tahu BAP-nya secara lengkap kayak apa. Gitu loh. Jangan, kalau orang salah silakan diadili, tapi jangan mengadili orang yang tidak jelas kesalahannya apa gitu loh. Itu aja yang kita khawatirkan, sehingga kita coba jaga ini. Kita belum tahu BAP-nya, kita belum dikasih. Sampai sekarang BAP belum dikasih, makanya tadi perdebatan juga di situ. Jaksa keberatan memberikan, tapi kami ngotot juga, akhirnya hakim menangnya harus diberikan. Itu satu hal. Yang kedua, kami juga keberatan soal online. Katanya mau nyari kebenaran material. Mencari kebenaran material, sidang tertutup, tapi di situ suaranya rame. Suara yang di sana rame. Kan sama aja nggak tertutup, kita nggak tahu siapa kiri kanannya kan. Taruh di sini saja, jadi wartawan bisa lihat kan. Tertutup bener nggak tertutup? Kan begitu kan? Kan sama-sama pingin nyari benernya kan? Bener nggak ini? Rekayasa nggak ini? Ada target lain nggak dari kasus ini? Kan nanti terbuka pelan-pelan. Bang, Jangan sekarang dulu, tapi nanti kita akan buka pelan-pelan. Bang, ada apa di balik kasus ini? Bang, Mas Beki sendiri gimana kabarnya, Bang? Sampai sekarang kami nggak lihat BAP-nya. Kami minta BAP-nya kesulitan tadi, banyak lewat majelis hakim kami minta. Tapi Ya, pernah diajukan itu? Teman-teman kan ingin peradilannya berimbang kan? Peradilannya terbuka kan? Artinya kita tahu tahapan demi tahapan kan? Semua ingin seperti itu kan, sama. Kami juga ingin. Makanya udahlah buka saja. Apakah ini peristiwa yang senyatanya atau ini peristiwa yang tidak nyata, yang dinyata-nyatakan? Ini kan harus kita tunggu. Kita tunggu. Loh, sudah perdebatan dari awal itu. Perdebatan dari awal itu. Kalau Mas Beki sendiri gimana kabarnya, Bang? Apa bedanya Jakarta sama Surabaya? Apa bedanya? Memangnya virusnya milih-milih? Kan? Kondisi sendiri gimana? Baik, tapi tentu merasa terzolimi dalam posisi ini kan. Kita berharap udahlah, kita buka saja fakta atau fiktif ini. Tadi teman-teman tadi sudah saya mau minta dakwaan itu sudah saya buka aja. Itu dakwaannya saudara-saudara teman-teman baca ya. Dari dakwaan itu kalau mau mencermati angka waktu saja, Anda akan melihat lucu. Lucunya ya. Peristiwa disebutkan Mei 2017. Melaporkannya itu akhir 2019. 2 tahun kemudian, 2 tahun lebih dia baru melaporkan. Hasil visumnya beberapa tahun setelah peristiwa. Pikirkan aja itu secara logika. Apa saya yang dan itu kemudian sudah menjadi konsumsi umum, menjadi sebuah peradilan opini. Bahwa kayaknya kesannya seperti kasus-kasus yang banyak di tempat lain kan. Mas Beki hari ini kan diadili secara opini seperti peristiwa-peristiwa di tempat lain. Padahal beda sekali. Buka aja nanti dakwaannya. Hanya satu. Dan sudah sangat dewasa. Yang mengaku. Dan peristiwanya pun Mas Beki bilang nggak ada itu peristiwa itu. Makanya hari ini saya sebagai penasihat hukum tidak mau hanya membaca dakwaan. Saya pun akan mengecek lokus deliktinya kayak apa. Bang, kalau memang Mas Beki sendiri mengatakan itu tidak ada, kenapa waktu dipanggil polisi tidak pernah hadir, Bang? Kalau dikatakan tidak pernah hadir, kenapa ada BAP beliau? Jadi beliau di BAP. Jadi konstruksinya nanti akan dibuka di pengadilan. Ada perlawanan-perlawanan yang beliau lakukan terhadap sebuah kasus. Ada kasus sudah di SP3, tiba-tiba kemudian di SPDP lagi. Macam-macam lah, nanti kita buka lah pelan-pelan ya. Karena hari ini untuk membalikkan keadaan semua, udahlah peradilannya sudah sangat, secara opini sudah sangat berat. Jadi perlu pelan-pelan kita buka.
kita urai benang kusut ini, akhirnya akan ketemu real case-nya itu apa. Nanti akan kebuka. Kok kayaknya udah banyak tuh yang kerja. Yang menjadi dasar Ya, saya ingin menggambarkan karena itu kan ada di dakwaan itu ada 2 peristiwa yang disangkakan. Nanti kita uji aja 2 peristiwa itu. Satu jam 11 siang, yang satu itu jam setengah 3 pagi. Nanti kita lihat lokasinya masuk akal nggak peristiwa yang disebutkan itu. Kan itu perlu kita tahu kan. meski korban usianya di atas, tapi kan dakwaannya adalah perkosaan. Ya makanya perkosaannya pun juga masuk akal nggak nanti. Dari bacanya dakwaannya dulu. Kalau dakwaan seperti itu ya, kalau dakwaan seperti itu masuk perkosaan apa tidak? Contoh satu hal, kalimat di dalam dakwaan ini bukan kalimat saya. Kalimat di dalam dakwaan katanya yang bersangkutan diperkosa, tapi buka baju sendiri. Meskipun hanya ada Udah, itu aja dulu, satu aja. korbannya kan, apakah diabaikan? Ya nanti diuji aja, makanya kami minta BAP kan. Kami minta BAP untuk biar sama-sama kita pelajari. Masa kita nggak bisa pelajari apa-apa? Ada untuk bidang apa itu? Banyak tadi udah. Bang, berarti kalau korban itu mengaku buka baju sendiri, peristiwa itu ada, Bang? Tidak, itu versi cerita yang bersangkutan. Itu versi cerita yang bersangkutan. Saya kan hanya baca dakwaan. Oh, hanya begitu. Nanti faktanya kan kita uji di sidang. Faktanya diuji di sidang lewat apa? Satu, saksi. Kedua, alat bukti yang lain. Bukti petunjuk. Kemudian visum. Masuk akal nggak visum sudah 1 tahun 4 bulan dari peristiwa? Pokoknya banyak lah. Pokoknya makanya itu kita belum tahu. Ada teman-temannya belum tahu. Dari Jakarta ke Bali. Jom. Mohon perhatian ditemukan kepada para pihak dengan nomor berkah 715 BDK karena prosesnya JPU dan terdakwanya sinyal yang kurang jadi kelemahan sedang online seperti ini sekali lagi diberitahukan kepada para pihak dengan nomor perkara 715 teknologi ya, bicara teknologi itu kan karena ada mungkin sinyal ataupun yang lain, jadi tetap kita minta sidangnya secara offline atau sidang langsung dan menghadirkan terdakwa di persidangan. Itu nanti di dalam ada putusan selah, karena tadi acaranya adalah tanggapan jaksa atas eksepsi dari penasihat hukum. Kemudian jaksa akan ditanggapi oleh jaksa, kemudian nanti di tanggal 8 akan ada putusan selah dari majelis hakim menanggapi ditolak atau dikabulkan eksepsi dari tim penasihat hukum. Agustus minggu depan. Pak, sini Pak. Penasihat hukum ada 3 poin yang diajukan kemarin ya kita. Yang pertama kompetensi relatif. Jadi kewenangan mengadili pengadilan negeri Surabaya untuk mengadili perkara ini. Tadi kami jawab bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Mahkamah Agung berdasarkan fatwanya sudah mengeluarkan fatwa untuk pemindahan sidang. Jadi dasarnya itu ada beberapa mekanisme usulan kondusivitas dan keamanan di Jombang. Usulan itu rapat forum komunikasi daerah Jombang melalui Ibu Bupati dan Kapolres merekomendasikan untuk pemindahan sidang. Kami teruskan ke Mahkamah Agung.
Itu. Kemudian keberatan yang kedua terkait tidak cermat, tidak lengkap dakwaan bagaimana dibicarakan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Kami sudah juga jawab karena penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa tidak ada uraian terkait kekerasan dan ancaman kekerasan. Walaupun memang itu tidak masuk pokok materi eksepsi, tapi kami tetap menanggapi itu sudah masuk pokok materi perkara. Jadi, yang ketiga hampir sama, dakwaan tidak jelas, tidak lengkap karena ada beberapa kutipan kata-kata ya di dalam surat dakwaan yang tidak ditafsir oleh penasihat hukum. Tapi sudah kita jawab juga. Agenda berikutnya? Nanti hari Senin depan majelis hakim akan membuat putusan sela namanya. Jadi menolak atau menerima apa yang menjadi keberatan dari penasihat hukum dan tanggapan dari kami selaku jaksa penuntut. 3 poin itu nanti akan dijawab di putusan sela ya Pak? Iya. Kemudian sekaligus mungkin nanti terkait keberatan penasihat hukum untuk melaksanakan persidangan secara online atau offline. Jadi kami juga tanggapi tadi secara tertulis, kami ajukan ke majelis hakim. Oke. Pak, soal dakwaan yang multitafsir itu gimana Pak? Ya, jadi versi dari penasihat hukum bahwa di dalam uraian surat dakwaan kami tidak jelas terkait apa-apa saja yang kami dakwakan terhadap perbuatan terdakwa. Ini sudah masuk pokok materi perkara, harusnya nanti kita lihat di persidangan. Belum tanggapannya hari ini? Ya sudah kita bantah semua. Karena memang dakwaan sudah kami susun secara lengkap, jelas dan cermat. Ya, terima kasih ya. Di depan putusan sela ya? Ya, putusan sela. Nama Gimana? 0813 65 03 49 35. Ada WhatsApp di sini Pak ya? Pak Firdaus? Iya, Jari Jombang. Sebentar lagi saya WhatsApp Pak, saya bisa kiri kanan dari Kompas TV. Taufik Firdaus. Terima kasih ya. Tunggu. Kenapa harus dipindah tapi masih bisa sidang dilakukan online? Apa ada niat untuk melakukan secara onsite? Iya, jadi memang kita dasarnya memang ada peraturan Mahkamah Agung terkait proses persidangan melalui online. Terus kemudian juga ini kan grafik pandemi ya, grafik pandemi juga lumayan sudah meningkat di Jawa Timur khususnya. Jadi kita memang proses sidang online ini dilakukan karena itu tadi menjaga apabila mungkin keluar masuk ke negara nanti ada terkonfirmasi virus ini akan menyebar ke belum nanti putusannya ya masih Iya, ahli pidana ini salah satu ahli yang kita hadirkan, ada beberapa ahli, nanti kita lihat lagi. Ya, dia mengumpulkan pendapat-pendapat saja. Jadi pendapat berdasarkan keilmuannya itu yang dia ucapkan. Apa alat bukti yang sah, kemudian kategori apa saksi tes setengah menjawab itu. Ada banyak pertanyaan tadi yang dari kasus kita. Dari pendapat ahli itu sendiri, adakah yang meringankan apa yang meringankan dan yang memberatkan itu apa? Ini tidak ada hal yang meringankan dan memberatkan. Kalau ahli itu kan pendapat, Mas. Jadi berpendapat bukan terkait kasus ya. Pendapat dia terkait pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagaimana cara membuktikan, bagaimana cara meyakinkan alat bukti yang 184 KUHP itu apa saja. Bagaimana konsekuensinya kalau alat bukti itu dihadirkan di persidangan, saksi yang disumpah di berkas perkara apakah bisa dibacakan keterangan di persidangan, nah, seperti itu. Tidak ada ini netral dia. Jadi penasihat hukum juga menanyakan apa yang dia tahu, ahli sampaikan itu pendapatnya. Iya, Terkait dengan saksi dokter. Yang tadi kan dilanjutkan ya. Itu yang sempat dipersoalkan oleh soal ya. Ya, jadi keterangan ahli. Ya, ini tadi kan ahli kedokteran itu kan menyampaikan bahwa memang ada kelalaian dia pada saat membuat visum. Dia koreksi itu. Jadi keterangan saksi ahli apa yang diterangkan di persidangan tadi ditegaskan bahwa yang betul yang mana yang dia koreksi.
Jadi besok Senin kami juga akan menghadirkan berdasarkan perintah majelis hakim tadi, kami akan menghadirkan rekam medis. Nanti memperkuat pembuktian keterangan ahli pada hari ini. Ini ahli atau saksi yang dokter tadi? Jadi kualifikasinya dia sebagai ahli, jadi ahli yang melakukan visum, dia juga saksi fakta. Oh gitu. Jadi dia melakukan pemeriksaan visum terhadap korban ini kan dia saksi fakta, dia melihat bagaimana arah robekan apa semua. Jadi kualifikasinya dia sebagai ahli juga sebagai saksi fakta. Ahli dalam hal yang bisa melakukan visum itu kan dokter spesialis kandungan. Iya. Saksi dokter umum kan nggak bisa. Iya. Nah, keahliannya di situ. Jadi banyak pertanyaan juga tadi terkait hasil visum yang dia keluarkan. Jadi dua beban pembuktian ini terkait ahli. Berarti yang diakui visum yang mana? Ya visum yang direvisi. Ya. Jadi masalah nanti kita akan hadirkan rekam medisnya. Jadi ada kelalaian dia pada saat pencantuman visum, rekam medis nanti yang membuktikan bahwa betul apa tidak. Gitu. Tapi alasan dia untuk merevisi itu? Ya karena memang ada kekeliruan. Kekeliruannya dimaksud? Lalai. Jadi saya tidak bisa sampaikan apa hasil visumnya tidak, tapi dia ada lalai. Nah, dia kembali lagi kepada rekam medis yang dia buat. Catatan tulisan tangan itu pada saat menyerahkan ke petugas admin ada kekeliruan pengetikan. Itu yang dia revisi. Tapi tidak pada substansi persoalannya, hanya pengetikan aja. Ya, kesalahan pengetikan. Menguatkan keterangan. Ya, menguatkan. Nama ahlinya Pak? Boleh. Hari Senin agendanya dokter yang jelas. Masih ahli. ahli. Masih ahli. Nanti kita hadirkan rekam medis sama Adicat. Berapa orang? Tiga orang ya. Saksi ahli dan Adicat. Ada saksi lagi kemarin Pak. Oh, saksi fakta sudah cukup. Ya. Jadi kemarin kan ada permintaan Itu Adicat nanti kami yang hadirkan. Oh, ada lagi saksi ya. ada lagi. Adicat itu saksi yang meringankan harusnya saksi yang meringankan terdakwa memang jadi bisa di berkas perkara, kewajiban kami untuk menghadirkan. Oke, terima kasih ya. Pidana kan? Saksi ahli pidana, jadi kita lebih banyak membuka perspektif aja. Perspektif hukum terkait dengan mengkaitkan dengan peristiwa tapi tidak ngomong peristiwanya. Jadi lebih pada diskusi hukum jadinya. Pendalaman itu soal masalah kualifikasi visum yang sekian lama, kesalahan isi surat, jadi sifatnya lebih umum. Yang tadi yang awal? Yang awal karena dia terkait dengan membuat visum, ya itu jadi lebih dalam. Katanya ada revisi. Iya, ada perbaikan. Jadi visumnya tuh lucu kalau di total ada 5 surat terkait dengan visum kasus ini. Jadi ada 5 kali revisi? Nah, 2 surat pernyataan, 3 visum. Makanya ini yang kita tadi perdalam kan. Tapi memang banyak kelemahan sih. Secara persyaratan formal, kalau menurut saksi ahli pidana tadi mengatakan validitasnya kurang. Karena kesalahan formil dari visum itu. Itu sih tadi dibilang. Visum itu bukankah selang waktunya dengan kejadian sudah lama? Jauh, 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun lebih dan salah lagi. Habis itu diperbaiki lagi. Jadi agak inilah. Janggal. Kita harus ada cross check juga dengan saksi ahli forensik juga. Terkait hal itu. Karena perbaikannya itu karena berbasis pada foto. Ya, menurut kacamata jadi kan dalam hukum terkait banyak revisi terus. Ya artinya menandakan ada tanda petik kan. Iya. Dikembalikan biar sama dengan yang sebelumnya. Udahlah, kita paham lah. Kasus ini kan tidak kasat mata banyak. Kira-kira menurut kuasa hukum dengan ini ada kesan untuk ini digaduk-gaduk nih atau dipas-paskan gitu Pak? Mungkin bukan dipas-paskan, memang dipaksakan. Kasusnya sederhana sebenarnya, tapi sederhana untuk menjadi tidak terbukti. Tetapi akhirnya dipaksakan karena banyak tekanan-tekanan. Sampai sekarang juga kan banyak. Ada Kementerian PPA, oknum-oknumnya terlibat, ada oknum LPSK ikut main. Jadi banyak oknum-oknum di kelembagaan ini yang ikut bergerak.
Kalau boleh tahu. Kompolnas, ngapain Kompolnas ke sini juga kan? Ya itu seperti kemarin kejadian hakim kecolongan yang seharusnya yang Puskes kemarin harusnya ditindaklanjuti. Ya kayak begitulah karena dia merasa punya kuasa kan. Jadi dia mau pakai ruangan mana saja boleh. Terkait peristiwa atau sama keluarnya visum itu masanya berapa lama tadi? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, itu menurut hukum ya tidak wajar. Yang membuat visum pun saya tanya itu nggak wajar. Rata-rata seminggu sampai sebulan lah rata-rata ya karena dengan psikologis orang. Tapi ini kan 2,5 tahun. Mungkin setelah tidak ada jawaban tidak diterima untuk menjadi pendamping apa garwani pun kan ada itu di suratnya dia itu. Mungkin karena setelah sekian lama nggak ada jawaban akhirnya bisa dikategorikan kadaluarsa enggak, Pak? 2 tahun setengah itu bisa belum ya? Bukan masalah daluarsa. Validitas visum itu jadi dipertanyakan. Karena apa? Karena di sana dijelaskan usia visum itu dengan keterangan itu 5 hari ke depan itu sudah masuk syarat itu. Jadi 5 hari ke depan sampai 2,5 sampai 3 tahun itu mundurnya. Jadi rentangnya terlalu luas. Jadi dia mengatakan luka lama, robekan lama. Istilah robekan lama itu di atas 5 hari. 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai 2,5 tahun. Atau mungkin sampai 4 tahun itu bisa aja tidak ada perubahan. Artinya kan untuk dari situ sampai ke sini kan rentangnya panjang. Untuk menyatakan dikaitkan dengan case ini kan masih sangat kecil sekali. Karena masih banyak benda-benda tumpul lain yang memungkinkan terjadi kan. Dengan rentang dari 5 hari kan, hari ke-6 sampai ke belakang itu. Terlepas yang disampaikan oleh ahli saksian ahli tadi, nanti semuanya terlepas itu kan kembali ke hakim nanti. Ya, kita harapkan hakim berpatokan pada fakta sidang. Ya. Keyakinannya itu tumbuh karena fakta sidang, bukan karena tekanan-tekanan dari berbagai lembaga-lembaga yang diorkestrai oleh kekuatan tertentu. Itu aja fakta hukum aja, Pak. Kalau habis ini sidang apa lagi? Senin lagi. Senin sidang apa itu? Masih ada ahli satu, tambah ada saksi fakta yang kita minta kemarin itu. Berarti 2. Ada 2 jenis saksi, tapi orangnya mungkin lebih. Jadi kan kita minta ada saksi di BAP yang maunya nggak dihadirkan, kita minta dihadirkan. Yang rencana 6 saksi yang harus dihadirkan? Ya, itu juga bagian. Juga, ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa diterangkan. Terkait hasil persidangan hari ini bagaimana, Pak? Sidang hari ini satu saksi yang disebutkan dalam dakwaan yang disebut menjemput Meli tengah malam itu membantah peristiwa itu. jadi biar enak ya. Ini karena saya harus melakukan cara yang berbeda sekarang melihat persidangan yang belakangan ini sudah semakin berusaha menutupi oknum-oknum tertentu. Bentar ya. Saya harus ambilkan data lah. Ya teman-teman enak kita ngomong pakai data. Nah. Jadi di dalam peristiwa 10 hari kemudian ya. Di sini ada disebutkan nama orang dalam dakwaan. Namanya Edwin Zuhri Akhirul Azal. Ini tadi bersaksi. Dia katanya dimintai tolong oleh korban dengan naik sepeda motor ke Puri Pelandaan. Yang kemudian ujungnya adalah terjadi pemerkosaan yang kedua. Saksi mengatakan di atas sumpah dan berani bersumpah peristiwa itu tidak pernah ada. Namanya dicatut oleh korban, saksi yang mengaku korban. Peristiwanya tidak pernah ada, bahkan seumur dia ada di pondok tidak pernah gonceng dia. Selain adik kelas dan dia memang tidak pernah berhubungan langsung. Jadi peristiwa bahwa dia ditelepon disuruh bonceng itu tidak ada. Yang menarik adalah kesaksian itu ditambahkan. Sebelum dia bersaksi, dia didekati oleh mantan saksi yang lain dari kelompok yang lain yang menjamin yang bersangkutan untuk memihak ke sana. Lalu dia disuruh bersaksi, memihak ke sana dan dijamin akan bisa dilindungi LPSK.
Tidak hanya itu, di sidang juga tadi dibuka dialognya, percakapannya, yang bersangkutan disebutkan bahwa si saksi cerita bahwa dia bisa mengatur nanti dengan Kajari kalau dia untuk tidak dipanggil. Faktanya adalah yang bersangkutan memang tidak mau dipanggil. Fakta, sehingga kami meminta untuk dihadirkan. Faktanya ya. Jadi peristiwa ini menurut kami sudah menjadi rekayasa struktural. Karena dari keterangan saksi saja bisa menyampaikan begitu. Udah kamu jangan bersaksi, kalau kamu bersaksi menguntungkan kita akan atur biar dilindungi LPSK dan sebagainya. Jadi cara-cara ini kan cara-cara yang sebenarnya bagian pada obstruction of justice ya. Tapi sudahlah. Tapi yang penting sudah terungkap di persidangan. Dan saksi yang lain juga mengungkapkan, ada 2 saksi yang mengungkapkan dengan bukti otentik komunikasi bahwa saksi korban pernah berhubungan intim dengan orang lain. Siapa itu, Pak? Nanti itu karena sidang tertutup kami tidak bisa ungkap, tapi bukti otentik itu dibuka, dilihat oleh JPU, dilihat oleh majelis hakim dan dilihat oleh kita. Komunikasi itu ada melalui medsos. Gitu ya. Berarti ada. Si yang korban itu sebelum terjadi ini sudah ada indikasi. Sudah. Pengakuan dari yang diajak berhubungan itu. Plus ada juga saksi yang kemudian teman baiknya yang diajak itu mengakui juga mendapatkan hal yang sama. Berarti cerita yang sama. visum yang terdahulu bisa diragukan itu, Pak. Nah, kita nggak lagi ngomong itu, benda tumpul nggak jelas. Tapi yang pasti kita berpijak pada kesaksian. Jadi saksi yang tadi 4-4-nya adalah saksi-saksi yang sudah meratakan keseluruhan dakwaan. Tetapi yang membuat kami kecewa pada hari ini adalah sejak awal kami mengharapkan hadirnya saksi yang dibalik semua kasus ini untuk mengungkapkan motif. Sudah dipanggil oleh JPU, tetapi kemudian tidak mau hadir dengan 3 alasan. 1, karena ada hubungan keluarga, hubungan diri. Kemudian yang kedua, karena sakit, berlapis ini. Sakit. Dan yang ketiga, karena dia juga membuat laporan polisi tahun 2021 yang ada kaitan dengan kasus ini. Oh, berarti intinya dari ini semua itu ada dalangnya ya? Kita ingin membuka motifnya kan, karena saksi ini ada di BAP. Saksi ini ada di BAP. Kami sangat kecewa. Ini tidak dihadirkan dan baik majelis hakim maupun JPU bersepakat untuk tidak menghadirkan. Berarti kloplah sudah bahwa kita tidak bisa mengungkapkan motif ini di tengah persidangan. Karena sudah secara struktural dari proses perpindahan ruang sidang, dari proses semuanya, bahwa ini bukan kekuatan kecil yang menggarap Mas Beki. Bukankah namanya persidangan itu untuk mencari kebenaran material? Kebenaran tentang betul. Fakta yang ada kan? Makanya kami ajukan keberatan tertulis bahwa persidangan ini tidak fokus lagi mencari kebenaran material, tapi sudah muncul upaya untuk menutupi oknum tertentu agar tidak terungkap motifnya. Itu yang terjadi. Kami ajukan secara khusus tadi dicatat di dalam persidangan, dan saya tegas katakan bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang membuat mencari kebenaran material menjadi semakin sulit, karena majelis hakim maupun JPU sama-sama tidak mau menghadirkan saksi tersebut padahal dia ada dalam BAP. Ada apa? Alasannya apa? Jadi Pak? ya sudah, karena pengakuannya berlindung di pasal KUHP bahwa ada hubungan sedarah atau semenda. Tapi kami katakan, kami buktikan dengan alat bukti kakak, hubungan suami istri dan sebagainya dari Pak Kiai sudah kami ajukan. Sementara dari sebelah kan tidak ada. Kami sudah minta kalau begitu hadirkan dong kakaknya. Kalau memang ada hubungan keluarga, atau uji di dalam sidang dokumen-dokumennya kan begitu. Tetapi tampaknya sudah ada upaya untuk melindungi itu semua. Berarti memang saksi ini adalah saksi yang luar biasa untuk semuanya, untuk mereka-mereka itu. Saya nggak tahu persidangan berikutnya ini hanya seremonial atau tidak. Itu jujur aja, dengan melihat tidak ada semangat untuk mencari kebenaran material, saya jujur pesimis melihat persidangan ini selanjutnya. Karena diajak mencari kebenaran material sama-sama nggak mau. Itu aja. Kalau sama-sama penegak hukum yang benar kan, ayo kita bareng-bareng cari kebenaran material. Apa sih yang terjadi? Harusnya begitu.
Tapi ini malah dilindungi saksi ini biar motifnya tidak terungkap. Sedih juga kita. Sidang berikutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Siap hari. Saksi. Pokoknya kita mau cari saksi sebanyak-banyaknya. Besok masih ada berarti besok. Ini bisa lebih. Kan sudah bisa lebih nih. Sampai sekarang ini sudah total berapa Pak yang sudah diperiksa saksinya kalau dari pihak ini? Kalau dari pihak jenengan sudah berapa orang saksi? Berapa dulu total tuh? Udah banyak nih. Udah banyak, saya lupa. 10 ada? Lebih. Karena baru saya juga terungkap motifnya kenapa tidak dipanggil yang disebutkan dalam dakwaan tadi. Ternyata ada dialog di situ untuk jangan dihadirkan. Itu kan aneh kan? Ada di dalam dakwaan, disebutkan orangnya dalam dakwaan, tapi tidak mau dihadirkan di dalam persidangan. Apa motifnya? Kalau mau penegakan hukum, kebenaran material, harusnya berani menghadirkan. Kan yang kita cari kan kebenaran, keadilan, bukan asal hukum orang. Kalau asal hukum orang ngapain ada sidang sampai sekian lama kan? Langsung aja dihukum jeblosin, nggak usah diperiksa. Masih Pak. Ya, 900.